Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan semua. Ketemu lagi di channel saya. Hari ini ada sebuah receiver Venus ya. Kata yang punya dia punya kena petir ya, sehingga mati total. Ini tips ya untuk teman-teman pemula, khusus untuk teman-teman pemula. Untuk para senior ya mohon izin saya mau kasih tutorial untuk teman pemula. Jadi kalau ada sebuah barang elektronik, mau TV, mau receiver, apa amplifier, apa saja ya, kalau sudah ada berita mati dari yang punya, itu kita jangan nggak usah kita coba langsung kembali di stop kontak ya. Alangkah baiknya kita periksa terlebih dahulu untuk kondisi di dalam sirkuitnya ya. Seperti receiver ini, katanya kena petir, ya sudahlah, mati total. Saya ambil dan saya bawa pulang. Saya nggak berani langsung tes di stop kontak untuk memastikan mati atau tidaknya, tapi saya bongkar terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kondisi ini dalam keadaan mati total, kita tidak tahu di dalamnya ada mati short, apa mati putus fuse, apa gimana gitu ya. Jadi untuk mencoba langsung di stop kontak listrik ini sangat berisiko ya. Jangan-jangan ini malah nanti lebih parah. Oke, jadi sebaiknya kita periksa terlebih dahulu. Seperti halnya receiver ini sudah saya buka bautnya ya. Kita periksa terlebih dahulu. Ini dia. Dan terlebih dahulu kita cek untuk power supply, karena ini yang berhubungan langsung dengan arus listrik ya. Untuk memastikannya, karena ini receivernya mati, jadi kita harus cek terlebih dahulu power supply-nya, terutama arus masuk dari kabel AC, dari mulai kabel AC sampai ke IC PWM ya di sini. Jadi pastikan dulu semuanya harus menjalani pemeriksaan supaya kita tidak salah langkah dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Oke, itu mungkin ya tips dari saya. Dan untuk kali ini receiver ini mati total. Terlebih dahulu saya akan coba periksa satu persatu komponen yang bersangkutan dengan arus masuk listriknya ya, supaya itu lebih mudah mengetahui kerusakannya di mana. Oke, kita akan coba periksa satu persatu dari mulai fuse, dioda, di sini termasuk pelco, bahkan IC PWM-nya. Oke, kita akan coba periksa untuk langkah berikutnya. Oke, untuk langkah berikutnya kita pisahkan terlebih dahulu power supply dari receivernya ya. Dan kita akan mulai pemeriksaan satu persatu. Oke. Kita sediakan terlebih dahulu testernya, mau yang analog atau yang digital, bagaimana adanya aja ya. Yang pasti bisa dipakai untuk mengukur. Emang lebih enak pakai analog sebetulnya ya, tapi saya akan coba menggunakan tester digital ya. Untuk langkah pertamanya kita akan coba periksa terlebih dahulu di awal setrum masuknya ya. Karena ini receiver dalam keadaan mati, jadi kita wajib periksa untuk fuse-nya ya. Untuk fuse tidak ada masalah ya. Berikutnya kita melangkah kita balik PCB-nya. Oke, ini dia fuse tadi ya, dari sini ke sini
aman ya, gak ada masalah. Dan untuk trapo kecilnya di sini tidak ada masalah ya. Ini nih rangkaian pemeriksaan yang mudah dipahami dan mudah diterapkan ya, karena ini untuk pemula nih. Kalau yang udah senior kayaknya langsung cek yang lain juga boleh. Ini untuk pemula, khusus untuk pemula ya, jadi mohon maaf buat para senior. Dan berikutnya setelah trapo ini kita periksa dalam keadaan baik. Ini ada 4 buah dioda di sini ya untuk penyarahnya. Kita cek satu persatu ya. Alangkah baiknya kita balik supaya kita ketahui arus negatif dan positifnya ya. Nah, kita lihat di sini ada gelang putih, berarti ini menandakan positif ya. Kita cek, jangan sampai lupa dibolak-balik ya. Kalau untuk dioda, saya akan coba pergunakan ampere analog aja ya, supaya lebih mudah. Karena untuk digital kayaknya akan agak sulit, soalnya masih tetap keluar arus ya, atau ada indikator. Nah, untuk dioda ya, cukup di 1 kilo aja ini untuk testernya. Lihat di 1 kilo nggak apa-apa ya. Untuk dioda kita periksa, kita lihat ampere jarumnya ya. Untuk dioda pertama ini, kalau diukur terbalik seperti ini, tidak ada pergerakan jarum yang signifikan, ini berarti dioda aman ya. Kalau ini positif bagus ya. Nah, kita balik. Dan untuk dioda berikutnya, ini positifnya yang ada gelangnya. Coba perhatikan, masih ada ampernya atau ada reaksi. Memang seharusnya ada reaksi kalau kabel merah di gelang ya, kalau di arah positif maksudnya. Dan kita balik, tanpa dicabut pun kita akan mengetahui ya apakah dioda ini ada yang short atau tidak. Nah, tidak ada ya, tidak short kalau kita balik. Dan untuk yang berikutnya kita langsung balik saja untuk kabel hitam di positifnya ya. Nah, kalau ini kayaknya mencurigakan. Kalau kita lihat di tester, pergerakan jarum seperti hanya kita melangsungkan crop merah dan crop putihnya seperti ini. Coba perhatikan sekali lagi. Nah, ini seharusnya enggak ya, seperti halnya yang ini tidak ada. Nah, ini kan positif. Kita cek yang ini. Oke, kalau kurang jelas nanti gambarnya saya sedikit perbesar ya, tapi nampaknya jelas. Nah, ini dia kan positif, seharusnya sama seperti ini. Tapi kalau yang ini, nah itu dia ya, kasih tanda ini yang rusak 1 berarti ya. Dan berikutnya dioda yang terakhir, wajar ya itu karena memang satu arah. Dan ini untuk arah berlawanan tidak ya. Nah, berarti kendala pertama sudah kita temukan ya, yaitu satu dioda di dioda penyarahnya ada yang short. Kita akan coba ganti dan kita buka ya. Oke, ini dia dioda yang kita curigai tadi. Kita akan coba periksa ulang ya supaya lebih jelas. Nah, itu dia. Seharusnya kalau dibalik tidak ada pergerakan ampere ya. Ini bolak-balik pun masih tetap ada. Ini sudah jelas rusak ya. Dan langkah berikutnya kita kembali periksa IC-nya ya. Untuk memeriksa IC ini karena untuk fisik kelihatannya tidak ada masalah ya, tidak ada bekas ledakan atau
hangus terbakar. Kita cek di elko saja ya. Untuk mengecek IC di elko, kita ambil seperti pengukuran dioda ya, seperti ini. Nah, ini kemungkinan elko-nya juga rusak ya. Tidak ada ampere ya, tapi kalau kita balik ada ampere ya. Oke, seharusnya ini ada ampere sedikit. Kembali lagi, itu untuk elko yang normal ya, tidak ada yang short ya. Tapi untuk IC tidak short nih. Untuk bagian IC PWM nya tidak short. Tinggal kita coba cek elko-nya, karena tidak ada reaksi. Seharusnya ada reaksi kalau dibolak-balik. Dan nampaknya memang untuk elko ini sudah kelihatan ya. Untuk tutup belakangnya ini udah kelihatan kembung ya. Kita bongkar dan kita pastikan. Oh ya, kita lihat sendiri elko-nya, kakinya sudah keluar cairan sehingga menimbulkan karat ya. Gak ada salahnya kita ukur ulang supaya lebih jelas. Tidak ada reaksi sama sekali ya. Nah, itu dia. Elko-nya rusak, 2. Dan berikutnya, sebelum kita ganti elko dan dioda tadi, kita kembali periksa dioda lainnya ya. Seperti ini. Kita tes. Tidak ada masalah ya. Yang ini kita balik, tidak ada masalah. Oke. Untuk dioda dan IC tidak ada masalah. Kita tinggal coba ganti untuk dioda penyiar di sini dan elko-nya. Untuk memastikan IC bagus atau tidaknya, karena diukur tidak ada yang short. Sudah tidak ada yang short, kita nanti harus coba dengan tegangan. Ini akan ketemu nanti ya, apakah IC-nya bagus atau enggak. Tapi jangan lupa juga untuk ukur bagian IC yang outputnya ya, dioda yang sekundernya ya. Untuk dioda seperti ini, memang kadang-kadang ampernya besar ya kalau dibalik. Tapi kita akan coba ukur di kali 1 aja ya. Ini dia, supaya kelihatan. Kalau memang short, kita ganti. Tidak short ya. Ini jelas tidak short nih. Nah, kita balik, tidak short ya. Untuk ke depan kayaknya aman, tidak ada yang short. Kita akan coba ganti terlebih dahulu elko dan dioda yang tadi telah kita cabut ya. Nah, ini dia. Saya akan coba cari penggantinya. Oke, telah saya ambil untuk penggantinya ya. Ini dia. Untuk aslinya 22 mikro 400 volt. Ini juga sama ya, 22 mikro 450 volt. Untuk tegangan itu lebih tinggi nggak masalah ya, asal jangan di bawah 400 volt aja untuk di regulator ini ya. Dan 22 mikro lebih besar nggak masalah, lebih kecil sedikit nggak masalah sih sebetulnya. Kalau sama itu lebih baik. Oke, dan untuk diodanya juga sudah saya dapatkan. Ini untuk diodanya saya ambil dari receiver bekas, juga nggak masalah karena biasanya awet. Karena untuk dioda biasanya awet ya, karena ini mati pun kena petir katanya. Oke, terlebih dahulu kita pasang untuk elko nya ya. Perhatikan untuk kawan pemula semua, jangan sampai terbalik. Ini untuk min, ada tandanya ya. Ini untuk minnya yang putih. Oh, ini dia ya, jangan sampai terbalik. Biasanya min ditandai dengan yang putih kalau untuk elko, tapi lain dengan dioda ya. Untuk min itu yang justru yang tidak ada gelangnya. Kita cek terlebih dahulu diodanya untuk memastikan tidak bermasalah ya. Tidak ada masalah ya untuk dioda penggantinya, sudah
kita cek, kita pasang. Sesuai arahannya ya, ada tandanya juga nih untuk positif, tapi kalau dioda ini ada hitam di PCB nya, berarti gelangnya yang menghadap ke tanda hitam itu. Kita solder ulang, jangan sampai tidak. Jangan lupa kakinya kita potong. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengetesan dengan menggunakan arus listrik ya. Kita ambil dulu untuk kabel AC-nya. Pastikan untuk kontaknya di posisi on. Sekarang kita akan coba pengetesan ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Oke, kita tes ini untuk 5 voltnya. Nah, itu dia 5 volt DC ya. Untuk tegangan lainnya 13 volt dan 17 volt ada ya. Ya, tegangannya tidak jauh-jauh dari 15 dan 17 atau 18 volt. Kita tinggal tes di MPEG-nya ya. Ya, dulu untuk sebentar kita pasang semuanya. Oke, kita akan coba tes ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lanjutan untuk MPEG-nya ya, karena ini imbas kena petir. Kita tes langsung. Nampak lampu LED di sini sudah menyala. Apakah masih proses booting? Nah, sekarang udah pindah ke on ya. Kita tunggu. Apakah keluar nomor apa untuk berikutnya. Nah, ini receiver udah hidup kembali ya. Untuk nomornya sudah keluar dan untuk tombolnya juga sudah berfungsi ya, bisa pindah-pindah dan receiver kembali hidup meskipun katanya habis kena petir, tapi nggak tahu pasti nih karena konsumen ataupun yang punya bilang habis kena petir receivernya mati, tapi kemungkinan bisa iya, bisa juga tidak gitu ya. Oke, itulah mungkin langkah sederhana untuk para pemula yang mau belajar servis. Ya, kita di receiver aja terlebih dahulu, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita tinggal cek nanti sinyalnya ya. Tapi nampaknya nggak ada masalah. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Silahkan like dan subscribe untuk dukung channel ini supaya saya tetap semangat untuk membangun channel ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.